Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Bapak Ibu hiring partner, lalu juga kepada instruktur Mas Revo, Miss Carol, dan juga para teman-teman batch 3, dan begitupun juga para hadirin yang sudah hadir pada hari ini. Pada hari ini, saya ingin mempresentasikan campaign plan yang sudah saya buat, yaitu product awareness untuk objek company yang telah saya dapatkan, yaitu Atur Kuliner. Perkenalkan, nama saya Tiara Alia Mulyana, saya adalah fresh graduate dari UPN Veteran Jakarta, lulusan Ilmu Politik. Pertama-tama untuk table of content, di sini ada 6 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah company and product research, lalu yang kedua adalah campaign idea, lalu yang ketiga objektif, selanjutnya activity list dan timeline, lalu yang kelima adalah budget, dan yang terakhir adalah metrics as KPI. Oke, yang pertama adalah company product and research. Yang pertama adalah tentang Atur Kuliner. Nah, Atur Kuliner ini adalah sebuah aplikasi yang bergerak dalam bidang food and beverage. Yang mana Atur Kuliner ini menyediakan sebuah layanan untuk mengatur food cost, kelola belanja, dan stok bisnis hingga multi cabang dalam satu platform. Nah, untuk tagline-nya sendiri dari Atur Kuliner ini ada 3, yaitu adalah mudah, transparan, dan efisien. Nah, tagline ini menjadi sebuah acuan dan landasan dari Atur Kuliner. Untuk USP dari Atur Kuliner ini ada 3 juga yang dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah akses rangkuman data supplier, analisis pembelian barang, lalu juga perhitungan food cost presisi HPP melalui dashboard interaktif secara instan. Lalu yang kedua adalah melakukan pemesanan dari seluruh vendor hanya dari satu tempat. Dan yang ketiga adalah kendali penuh dengan approval bertingkat sebelum belanja atau sebelum pencairan dana, yang mana dapat disesuaikan dengan stok tersedia, arus kas aktif, serta riwayat pembelian. Selanjutnya adalah user persona dari yang saya analisis mengenai dari Atur Kuliner, yaitu terdapat 2, karena di sini adalah fokusnya adalah pembisnis kuliner. Di sini saya bagi 2, yang pertama adalah pembisnis kuliner yang sudah berjalan 1-2 tahun, jadi dia sudah menjalankan bisnisnya selama 1-2 tahun, dan yang kedua adalah pembisnis kuliner yang sedang mempersiapkan untuk buka cabang baru. Untuk produk research sendiri, di sini Atur Kuliner ini memiliki fitur-fitur dalam aplikasinya. Yang pertama adalah untuk menghitung HPP, lalu yang kedua pemesanan bahan dengan supplier, dan pengarsipan laporan harian. Yang mana di sini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kita bisa dapatkan secara free, lalu juga kita bisa membayar selama 149.000 selama sebulan, dan yang ketiga kita bisa melakukan custom sesuai dengan kebutuhan dari bisnis kulinernya. Oke, yang selanjutnya adalah objektif. Untuk objektif sendiri, campaign plan ini fokus kepada 3 poin tersebut. Yang pertama adalah awareness. Nah, awareness ini adalah kita memperkenalkan lagi produk dan fitur-fitur Atur Kuliner lebih luas ke audiens. Dan untuk consideration, kita bagaimana caranya selain sudah memperkenalkan produk dan fitur-fitur, kita bisa meningkatkan traffic audiens untuk datang ke website dari Atur Kuliner. Dan untuk conversion-nya sendiri, atau tindakan apa sih yang ingin dilakukan oleh audiens, yaitu audiens dapat mendaftarkan akun Atur Kuliner. Nah, ini ada poin-poin yang mungkin menjadi fokus dari campaign plan ini adalah di sini saya ingin fokus bagaimana audiens ini bisa mendatangi media sosial agar bisa meningkatkan awareness, engagement, dan lain-lain. Dan juga ini yang kedua adalah karena ini adalah proses selanjutnya ketika audiens datang ke media sosial, yaitu dapat melakukan kontak Atur Kuliner melalui CS atau melakukan daftar akun. Jadi di sini fokusnya adalah bagaimana bisa meningkatkan untuk audiens datang ke media sosial dan juga melakukan pendaftaran akun, baik itu melalui aplikasi atau website. Nah, selanjutnya nih, untuk campaign idea yang sudah saya rancang. Tema dari campaign plan ini adalah mudah ngatur kuliner. Kenapa sih saya menggunakan kata mudah ngatur kuliner? Ini adalah sebuah ngambil dari tagline dari Atur Kuliner, yaitu memudahkan. Jadi kita berharap kalau misalnya campaign plan ini atau dari Atur Kuliner ini dapat memudahkan pembisnis kuliner tentunya. Dan ini adalah latar belakang dari campaign plan yang akan saya buat, yaitu pertama dari apps ini. Dari apps ini sebenarnya kita bisa lihat bahwa sebelumnya Atur Kuliner ini belum
memiliki aktivitas paid ads gitu. Jadi ini adalah sebuah rancangan awal bagaimana nih melihat efektivitas strategi melalui ads, apakah bisa efektif atau tidak. Lalu yang kedua, ini juga kita lihat dari sosial media analisis bahwa engagement dari aktor kuliner ini masih 1% ya. Jadi kita masih terus bisa mengembangkan agar engagement-nya bisa naik terus. Untuk konsep selanjutnya, di sini ada 2 tahap. Yang tahap pertama adalah bagaimana bisa menggerakkan audiens ini untuk datang nih ke media sosialnya, dan kita juga sudah di media sosialnya sudah memperkenalkan bahwa akan ada penawaran promo akhir tahun dengan call to action, cek selengkapnya yang mana bisa bertujuan atau audiens tergerak nih untuk datang ke media sosial untuk ngeliat nih apa aja sih fitur-fiturnya, lalu apa juga manfaatnya gitu. Untuk yang kedua adalah fokus kepada penggerakan conversion ya. Jadi landing page-nya ini ke salah satu website yang memang melakukan pendaftaran akun atur kuliner. Tetapi kita tetap fokus dulu di pertama karena awareness adalah hal yang paling penting. Jadi setelah itu baru kita fokus ke yang dua dengan call to action daftar sekarang. Selanjutnya ini adalah konten ads. Konten ads ini adalah berupa gambaran. Nanti kita rencananya adalah berupa carousel. Ini mengambil dari konten yang sudah pernah dikeluarkan oleh aktor kuliner. Gitu. Target market ads, di sini saya sudah menentukan apa aja yang menjadi strategi dalam melakukan ads. Yang pertama adalah dari ads-nya, yaitu 25-40 tahun, lalu juga gender, perempuan dan laki-laki, lokasi Jabodetabek Bandung, pendidikan dari S1 dan S3, dengan memiliki interest bisnis kuliner, UMKM, makanan, dan minuman, lalu juga behavior, entrepreneurship, leadership, dan independen. Untuk placement-nya sendiri, kita dan Instagram. Pertimbangan membuat strategi ini kita tentunya melihat dari target market atau user persona dan pain point dari aktor kuliner. Lalu untuk selanjutnya adalah KOL idea. Ini adalah seseorang F&B konsultan yang memiliki engagement cukup bagus, yaitu 1,99%. Nah, ini adalah tahap pertama. Tahap pertamanya tentunya kita juga ingin memperkenalkan dulu nih aktor kuliner kepada audiens dari KOL tersebut, yaitu dengan memberikan informasi atau video edukasi mengenai tentang bagaimana sih cara kita dalam membuat HPP, pentingnya HPP untuk kelancaran dari bisnis kuliner. Dan dari informasi ini pun kita juga sudah bisa nih menyinggung tentang promosi-promosi kode referral, yaitu dari cashback atau konsultasi dengan aktor kuliner. Dan untuk tahap kedua, tentunya ini masih juga ingin memperkenalkan aktor kuliner lebih mendalam, tapi kita di sini tetap memberikan informasi-informasi. Dan di sini live Instagram-nya yang saya rencanakan adalah mengangkat isu resesi 2023. Seperti yang kita ketahui, resesi 2023 ini jadi perbincangan yang sangat hangat ya di masyarakat tentunya, begitupun juga di bisnis kuliner. Untuk konsep tahap ketiga, kita sudah fokus untuk conversion, jadi di sini kita sudah mengencangkan promo-promo seperti kode referral, lalu juga cashback sebesar 30%, dan juga kita bisa mengajak para audiens apabila sudah daftar, itu bisa mendapatkan cashback atau konsultasi bisnis dengan aktor kuliner. Ini partnership promotion itu untuk memperkenalkan lagi, memperluas live Instagram dengan beberapa komunitas-komunitas UMKM. Untuk activity list dan timeline, karena di sini merencanakannya selama 2 bulan, November dan Desember, untuk akhir tahun ya, jadi di sini fokusnya di minggu pertama dan kedua untuk membuat briefing, menghubungi KOL, dan untuk yang ketiga dan keempat, kita sudah fokus nih untuk melakukan setting ads gitu. Lalu juga melakukan running ads tahap pertama, membuat desain, dan juga persiapan KOL untuk membuat video edukasi. Dan untuk di minggu kelima dan 6, kita sudah mulai running video edukasi, lalu juga sudah running ads, dan juga sudah bisa fokus menjalani setting ads di tahap kedua. Dan untuk tahap ketujuh, minggu ke-7 dan 8, kita sudah running ads tahap kedua dan juga running konten KOL yang mungkin lebih menggerakkan secara untuk daftar akun ke aktor kuliner. Dan 9 ke 10 tentunya kita report KPI. Dan minggu ke-11 dan ke-12 adalah bagaimana kita evaluasi untuk kebaikan dari strategi marketing selanjutnya. Untuk budget di sini dibagi dua, ada budget ad dan budget KOL. Untuk perharinya
Budgetnya 150.000 sampai 250.000, dilakukan selama 14 hari, kita bagi 7 hari dan 7 hari, dan di jumlah 2.800.000. Dan untuk budget KOL-nya, di sini kita bagi 3, ada Instagram Reels, Live Instagram, dan juga Feed Instagram, yang mana jika dijumlah dapat dilihat yaitu sejumlah 3.500.000. Dan dijumlah dengan ads dan KOL sebanyak 6.300.000. Untuk matriks SKPI, untuk ads sendiri kita fokus untuk melihat impression, reach, dan klik. Lalu yang kedua untuk kegiatan KOL kita melihat untuk engagement, like, comment, share, save, viewer, dan klik refer. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.